Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, bahwa salah satu ilmu yang disyariatkan oleh Al-Quran itu adalah ilmu bisnis. Yang justru di sektor ini banyak kita yang kurang memperhatikan. Justru kita mengabaikan, seakan-akan itu tidak penting. Oleh karena itu kita perlu membuka surat At-Taubah ayat 111. Di mana di situ ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ada hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang koneksivitas antara Al-Khaliq dengan makhluk, antara Allah dengan hambanya. Maka di situ transaksinya adalah jual beli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di situ dimulai dengan satu pernyataan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha ishtara, membeli. Di situ bukan lagi sulasi, tapi ishtara, ada dua belah pihak. Karena ada pembeli, tentu ada penjual. Maka digunakan kata yang lebih daripada sulasi. Ishtara. Siapa pembelinya? Allah Subhanahu wa taala. Lalu penjualnya siapa? Ketemu di kalimat berikutnya, minal mu'minina, dari orang-orang beriman. Allah membeli dari orang-orang beriman. Berarti di sini terjadi transaksi. Allah Subhanahu wa taala membeli sebagai pembeli, lalu minal mu'minina, orang-orang beriman, dia adalah penjualnya. Mereka adalah penjualnya. Kalau sudah ada penjual, lalu ada pula pembeli, tentu ada komoditas yang diperjualbelikan. Apa komoditas yang diperjualbelikan? Anfusahum wa amwalahum, dua, yaitu dirinya, jiwa raganya. Mulai dari kaki sampai kepala, ini seluruhnya adalah komoditas yang bisa dijual kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang bergerak dari rumahnya keluar setelah ambil air wudhu pergi ke masjid, maka setiap gerakannya ini menghasilkan pahala dan menghapus dosa. Kenapa? Karena dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang bergerak menuju ke masjid, berjalan menuju ke masjid, ini sedang melakukan penjualan. Dalam bentuk apa? Mengikhlaskan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan kesempatannya untuk dipakai menghadap Allah, menuju ke Baitullah, masjid. Ditimbang ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang, diperhitungkan. Tidak sia-sia, tidak percuma. Maka semakin jauh dari masjid misalnya, semakin banyak langkahnya, semakin banyak pula pahalanya. Maka ada satu sahabat yang pernah mohon izin kepada baginda Nabi untuk bertempat tinggal dekat dengan masjid. Karena apa? Kesulitan, dia buta. Oleh Nabi tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Sudahlah, tinggal lebih jauh justru lebih baik. Kenapa? Karena banyak pahalanya. Guyonannya begini, kalau misal kita ini tinggal dekat dengan masjid, menuju masjid muter dulu supaya agak jauh. Nah, ini guyonannya. Supaya agak jauh supaya banyak pahalanya. Tentu tidak demikian. Tapi artinya apa? Artinya ini adalah komoditas kita berupa anfusahum. Yang kedua apa? Amwalahum. Komoditas yang dijual oleh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harta benda. Maka di situ kita ada istilah zakat, infak, sedekah. Itu adalah pengeluaran harta dari yang kita miliki ini, dikembalikan lagi kepada Allah. Lewat instrumen zakat, lewat instrumen sedekah, lewat instrumen infak, dikembalikan.
Misal kita begini, punya uang 100.000. Maka kita ambil yang 25.000 misalnya, tinggal 75. Itu hak kita, misalkan kita masukkan saku untuk belanja kita. Yang 25.000 kita berikan ke masjid. Maka yang ke masjid ini namanya amwalahum, harta yang kita jual kepada Allah. Allah membeli. Nah, kalau terjadi jual beli, misal Allah pembelinya, orang beriman penjualnya, lalu apa mata uang yang dipakai untuk jual beli itu? Karena kita tahu yang namanya uang itu kan alat tukar. Uang itu alat pengganti. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan alat tukar yang luar biasa indah, bi annalahumul jannah, yaitu surga. Surga itu uang, surga itu alat tukar yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti pengorbanan orang-orang beriman yang telah menjual jiwa raganya dan harta bendanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari rangkaian bunyi ayat ini jelas mensyariatkan kepada kita untuk pertama kita menguasai ilmu bisnis. Ya, menguasai ilmu bisnis. Sekarang ini kita karena tidak menguasai ilmu bisnis, kita disedot oleh orang-orang yang ahli bisnis. Modal kita, misal dengan top up misalnya, kita belum membeli, kita sudah disuruh pakai kartu. Lalu kartu itu harganya berapa? Berarti kita sudah memberi modal kepada penjualnya. Bayangkan, penjualnya pinter-pinter. Karena kita tidak punya ilmu jual beli yang bagus, ilmu bisnis yang bagus, ketinggalan kita. Maka disitulah ketemu syariat daripada perintah untuk menguasai bisnis. Maka kuasai bisnis itu, karena tidak ada yang gratis. Semua itu ada transaksinya dan semua itu ada alat tukarnya dan itu adalah bisnis. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami katakan bermanfaat. Sekali lagi, kuasai ilmu bisnis. Karena memang itu disyariatkan oleh At-Taubah ayat 111. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.